hierarki perencanaan dan penganggaran strategik. Nah, mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa setiap institusi, setiap organisasi itu pasti punya perencanaan strategiknya. Misalnya kalau kepala daerah, setiap kali bupati atau gubernur atau wali kota diangkat, maka dia harus menyusun rencana strategik daerahnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai ke anggarannya. Termasuk juga kalau untuk madrasah ya pada saat kepala madrasah diangkat, maka dia harus punya rencana kerja jangka menengah atau rencana strategik jangka menengahnya. Apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia capai selama periode dia menjabat sebagai kepala madrasah. Nah, ini yang dimaksud dengan hierarki perencanaan dan penganggaran strategik. Jadi di dalam perencanaan penganggaran strategik itu ada strukturnya mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai ke anggaran. Nah, inilah kaitan tadi perencanaan kinerja tadi dengan perencanaan strategik ini. Sering sekali terjadi, mungkin di beberapa organisasi kita hanya berorientasi pada rencana tahunan saja, rencana anggaran tahunan, yang itu tidak mengakar atau tidak berhubungan dengan rencana jangka menengahnya. Jadi tahunan, dan kemudian tahunan itu juga mungkin hanya di copy paste dari tahun sebelumnya. Nah, itu yang agak susah untuk mengukur ketercapaian dari kegiatan atau program yang dilaksanakan tahun itu. Dan harusnya idealnya harus mengikuti struktur seperti ini. Jadi visi kemudian dijabarkan menjadi misi, kemudian misi itu dijabarkan menjadi beberapa tujuan, kemudian tujuan itu dijabarkan menjadi sasaran, kemudian berapa program yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran itu, kemudian berapa kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target dari programnya. Nah, kemudian baru dihitung anggarannya. Nah, anggaran setelah semua lengkap, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program kegiatan, dan anggaran, termasuk target kinerja yang akan dicapai di masing-masing tahapan itu. Nah, itulah yang menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah dari suatu instansi. Nah, ini harusnya kalau untuk madrasah ini masuk ke dalam rencana kerja jangka menengahnya madrasah atau RKJM-nya madrasah. Nah, dari situlah baru di breakdown jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Kalau untuk kepala madrasah periodenya adalah 4 tahun, maka itu diuraikan menjadi rencana tahunan selama 4 tahun. Kemudian juga dengan adanya hierarki ini juga akan terlihat benang merahnya, kegiatan yang mana untuk mencapai program yang mana, untuk mencapai sasaran yang mana, kemudian untuk mencapai tujuan yang mana, mencapai visi, dan akhirnya dalam mencapai visi dan misi. Nah, kemudian dari kode kita bisa lihat misalnya kegiatan 1 itu untuk mencapai program 1, untuk mencapai sasaran 1, untuk mencapai tujuan 1. Kemudian tujuan 1 itu dicapai dengan 2 sasaran, yaitu 1A, 1B. Kemudian 1A itu terdiri dari beberapa program dan terdiri dari beberapa kegiatan. Nah, dengan adanya hierarki ini akan mempermudah untuk menghitung. Untuk mencapai sasaran 1, kita membutuhkan sekian program, sekian kegiatan, dan sekian anggaran. Kemudian berikutnya selanjutnya, sehingga nanti setelah kita dapat secara keseluruhan, kita akan tahu untuk mencapai visi dan misi kepala madrasah, kita butuh berapa biaya yang dibutuhkan sampai dengan 4 tahun periode jabatan kepala madrasah yang bersangkutan. Nah, jadi hierarki benang merah ini penting. Jadi tidak hanya menyusun perencanaan penganggaran tahunan saja, tapi harus mulai dari kerangka perencanaan penganggaran jangka menengahnya.